semuanya, nama saya Trianingrum. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Al-Ghuraba, Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Penjelasan ini untuk bahan penilaian ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis, dosen Pak Edi Sugianto. Pengertian hadis. Hadis atau al-hadis menurut bahasa al-jadid yang artinya sesuatu yang baru, lawan dari al-qadim. Artinya berarti menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat. Sebagaimana muhaddisin berpendapat bahwa hadis mempunyai cakupan pengertian yang lebih luas, tidak terbatas pada apa yang disampaikan hanya kepada Nabi SAW, melainkan termaksud juga kepada para sahabat. Untuk hadis itu ada 5 tabi'in, ada hadis qauli, ada hadis fi'li, hadis takriri, hadis hammi, hadis ahwali. Kita berbicara tentang hadis qauli. Hadis qauli itu bentuk perkataan yang disandarkan kepada Nabi SAW yang memuat berbagai maksud, syarak, peristiwa, keadaan yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak, dan lainnya. Hadis takriri yaitu semua hadis yang berupa ketetapan Nabi SAW terhadap apa yang datang dari para sahabat, yaitu persetujuan Nabi SAW terhadap amalan yang dilakukan oleh para sahabat setelah memenuhi beberapa syarat, baik mengenai pelaku maupun perbuatan. Mengenai hadis hammi, yaitu hadis yang berupa hasrat atau keinginan Nabi SAW yang belum terrealisasikan, yang belum terwujud, seperti hasrat berpuasa pada tanggal 9 Asyura dalam riwayat Ibnu Abbas yang disebutkan dalam hadisnya, lalu mengenai hadis ahwali ialah hadis yang berupa keadaan fisik, sifat-sifat dan kepribadian beliau, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Bara dalam hadis riwayat Bukhari. Tentang sunnah. Sunnah itu sering kita dengar kalimatnya dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Jadi bukan sebuah kewajiban, tapi dilakukan sangat berpahala. Pengertian sunnah itu apa sih? Nah, ini kita menurut etimologi ya. Menurut etimologi berarti cara yang bisa ditempuh baik ataupun buruk. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya barang siapa membuat inisiatif yang baik, ia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang-orang yang mengerjakannya sesudahnya tanpa sedikit pun berkurang. Dan barang siapa membuat inisiatif yang jelek, ia akan mendapatkan dosa, dan dosa ya orang-orang yang mengerjakannya sesudahnya tanpa sedikit pun berkurang. Hadis riwayat Muslim. Pengertian hadis menurut para ahli hadis, yaitu segala yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, budi pekerti, perjalanan hidup baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudah. Tentang khobar. Khobar itu artinya menurut bahasa serupa dengan hadis, yakni segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Ulama lain mengatakan bahwa khobar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi SAW disebut hadis. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis lebih umum dan lebih luas daripada khobar, sehingga tiap hadis dapat dikatakan khobar, tetapi tidak setiap khobar dikatakan hadis.
Atsar. Atsar menurut pendekatan bahasa sama artinya kayak khobar, hadis dan sunnah. Sedangkan atsar menurut istilah yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan kepada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan hadis dengan sunnah. Hadis adalah istilah khusus untuk Nabi, sedangkan sunnah lebih umum, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dan khobar. Hadis adalah berita yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan khobar adalah berita yang didatangkan bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap hadis pasti khobar, tapi tidak semua khobar itu hadis. Lalu mengenai hadis, perbedaan antara hadis dan atsar. Hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan atsar adalah perkataan yang datang dari para sahabat yang disandarkan kepada Nabi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.